Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani dari kelas KPI 4B dengan NIM 21010400057. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait public relation. Lebih spesifik lagi mengenai etika dan profesi dalam public relation. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama terkait pengertian etika. Jadi, etika secara terminologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan atau custom. Nah, dengan ini dapat kita ketahui bahwa setiap individu maupun masyarakat itu memiliki adat kebiasaan atau etika pada dirinya sendiri. Nah, terkhusus pada organisasi, dalam sebuah organisasi itu kita mengenal sesuatu seperti etika dalam berorganisasi. Selanjutnya itu kita akan membahas terkait profesi. Kata profesi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu professius, yang berarti suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah dan janji bersifat religius. Jadi, seorang yang mempunyai profesi ini tidak terlepas dari sumpah dan janji yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan begitu pula dalam sebuah organisasi. Dalam mengemban tugasnya, kita terlebih dahulu harus membaca sumpah dan janji sebelum bergabung di dalamnya. Dalam public relation sendiri dikenal terdapat dua bidang profesi, yakni profesi khusus dan profesi luhur. Nah, kedua bidang profesi ini memiliki ciri-ciri sendiri. Pada profesi khusus, ciri-cirinya itu memiliki skill atau kemampuan. Selanjutnya, memiliki kode etik yang merupakan standar moral bagi setiap profesi yang dituangkan secara formal. Nah, untuk profesi luhur sendiri, ciri-cirinya itu memiliki jiwa pengabdian kepada publik atau masyarakat dengan penuh dedikasi profesi luhur yang disandangnya. Terus, ciri-ciri yang kedua itu memiliki otomisasi organisasi profesional. Selanjutnya kita akan membahas terkait prinsip etika bidang kehumasan. Nah, humas atau public relation ini sendiri pasti memiliki prinsip etika yang menjadi dasar mereka. Nah, apa saja sih prinsip etika dalam bidang humas atau public relation ini? Yang pertama itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab artinya sebuah bidang humas atau public relation ini harus menekankan pada dirinya sendiri untuk memiliki tanggung jawab kepada organisasi yang menaungi mereka. Yang kedua, kebebasan. Walaupun memiliki kebebasan dalam public relation atau dalam humas ini, namun tetap ada batasan-batasan yang harus mereka jaga. Terus, kejujuran. Seorang humas atau public relation ini harus menanamkan kejujuran dalam dirinya. Kenapa? Karena kejujuran ini menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Terus, keadilan. Nah, menjadi seorang humas atau bergerak dalam bidang public relation ini, seseorang harus bisa adil dalam segala aspek. Pembagian yang memang adil dan bagaimana mereka mengkoordinasikan keadilan dalam lingkup organisasi itu sendiri. Dan yang terakhir itu terkait otonomi. Nah, jadi kelima prinsip inilah yang menjadi prinsip etika dalam bidang kehumasan atau public relation itu sendiri. Baik, kita akan membahas hal yang menjadi inti dari video kita. Jadi sebenarnya apa sih etika dalam profesi ini sendiri? Jadi menurut Bertrand Kay mengatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang telah ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi untuk mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada para anggotanya, yakni bagaimana seharusnya atau silent, bagaimana seharusnya kita berbuat, dan sekaligus menjamin kualitas moral posisi yang bersangkutan di mata masyarakat untuk memperoleh tanggapan yang positif. Nah, jadi itu dia pengertian etika profesi ini menurut salah satu ahlinya. Selanjutnya kita akan membahas terkait kode etik profesi humas atau public relation. Nah, dalam humas sendiri ada 3 kode etik yang digunakan. Yang pertama, the image, yang kedua, the age, dan yang ketiga, the profile. Nah, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas terkait apa sih kode etik ini dan bagaimana kemunculannya dan apa hasilnya. Jadi, kode etik ini atau kode of ethics dan kode perilaku atau kode of conduct ini dikeluarkan oleh International Public Relation Association atau dikenal dengan EPRA
dalam sidang umumnya yang dilakukan di Venesia pada Mei tahun 1961. Nah, hasil dari sidang ini menghasilkan keputusan seperti dalam kode etik ini terdapat pertama, integritas pribadi dan profesional. Yang kedua, perilaku terhadap klien dan pimpinan. Dan yang ketiga, perilaku terhadap publik dan media massa. Dan yang keempat, perilaku terhadap rekan seprofesi. Nah, baik teman-teman, jadi itulah pembahasan kita pada video kali ini terkait etika dan profesi dalam public relation. Terlepas dari pembahasan yang mungkin masih kurang, teman-teman dapat mencari referensi yang lain terkait mata kuliah atau hal-hal yang menyangkut humas atau public relation sendiri. Di sini saya hanya menyampaikan seberapa tahu saya tentang etika dan profesi dalam public relation. Jadi mungkin masih ada kesalahan. Saya akhiri video ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.